pasar internasional sangat kritis dengan cara Indonesia menjadi eksportir terbesar sawit. Pasar internasional atau konsumen-konsumen global juga sangat mengkritik bagaimana cara Indonesia menghabisi alam, kapitalisme terpimpin. Kalau Bung Karno dulu demokrasi yang terpimpin, ini kapitalisme yang terpimpin. Itu artinya indikator ada yang salah. Orang yang nggak bisa beli di tanah di kampungnya sendiri, ada yang salah. So pertanyaannya adalah, ini beneran mau mengeliminasi OPM atau ada agenda lain? Nah, film ini mengungkap, memang ada agenda lain. Apa agenda lain? Sepanjang Orde Baru. Sampai sekarang. Bisnis militer apa yang berhasil? Banyak orang bertanya, Iya. itu beneran nggak bukan dari Soros dan segala macam gitu kan? Itu pembiayanya dari mana dan? Enggak, kami semua nggak terima bayaran dari film ini gitu. Karena memang niatnya untuk film advokasi. Dirty Food itu misalnya sampai setelah publish kami masih punya utang 20 juta karena belum selesai bayar sewa LED. Desember 2010, seorang penjual buah di pinggir jalan di kota Tunisia, tepatnya kota Sidi Bouzid ya di Tunisia, bernama Bosisi itu Bouazizi, lengkapnya seperti itu. Itu membakar diri karena diperlakukan tidak adil oleh, kalau kita di sini, petugas tramtip, dan tidak dalam jangka waktu yang lama. Dan terutama sekali dipicu oleh media sosial yang baru berkembang pada masa itu, Facebook dan segala macam, itu kemudian itu bergerak. Itulah yang kemudian kita sebut dengan Arab Spring, yang segera menjalar, tanda petik, membakar perpolitikan di negara-negara Arab. Dan hingga kemudian banyak pemerintahan yang jatuh pada masa itu. Tapi saya tidak akan berbicara tentang pemerintahan yang jatuhnya. Itu cuman akibat saja. Penyebabnya adalah bagaimana ruang publik itu diisi oleh narasi dalam bentuk teks. Dan kemudian itu menjadi dipersepsikan oleh banyak orang. Hari ini dalam bahasa saya itu berkembang menjadi dalam narasi gambar. Dan di Indonesia seorang tokohnya harus kita ajak bicara menyangkut ini. Ya, kenapa demikian? Karena dia menjadi avant-garde dari gerakan-gerakan bagaimana gambar itu dijadikan semacam alat untuk menyampaikan pikiran. Kita sebutnya sebagai kritisisme di ruang publik. Dan di Dwi Laksono, Dandi, thank you ya. Ya, thank you Bang. Udah lama saya tunggu kamu dan. Sorry ya. Memang. Ya, itu pembukaannya agak gagah-gagahan kita ya. Tapi jadi momentumnya jadi pas malah sekarang. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang juga lagi pas. Lagi gitu. rilis. Oke. Kita bicarakan bagian ujung nanti ya. Dandi, Anda kan memang latarnya dari media ya. Para pemirsa, Dandi ini panjang ceritanya di dalam dunia media, dan ada satu yang nggak apa-apa ya aku umumkan kepada publik ya, bahwa di Indonesia itu orang yang pernah menerima penghargaan ini, saya nggak tahu berapa ya. Gunawan Muhammad, siapa lagi? Gus Dur, maksudnya Gus Dur, ya? Ramon Maksasai kan? Penerima penghargaan Ramon Maksasai. Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur. Kalau di dalam bahasa kami kaum media dan pergerakan itu, ini sama dengan Nobel Asia. Dan Dandi menerima itu tahun 2021 ya. Ya, actually Watchdog yang menerimanya. Iya, tapi kan Dandi ada di situ ya. Ya, mohon maaf teman-teman di Watchdog ya. Oke. Itu kenapa sampai kemudian saya harus berbicara dengan Anda, Dandi. Tidak untuk memanas-manasi situasi, tapi kita pengen belajar ya bagaimana psikologi bangsa ini melalui dengan saman yang bergerak di dalamnya, di mana kemudian ada medium bernama medium gambar. Pertanyaan pertamanya begini, pilihan untuk kemudian berbicara dengan medium gambar itu untuk seluruh pergerakan-pergerakan Dandi dan kawan-kawan itu Anda anggap pas nggak sekarang ini? Yes, sebenarnya sebelum AI kita kan memang rely on visual ya. Jadi visual dianggap less subjektif, nggak ada interpretasi di situ, nggak ada kita bisa memanajemen bias di situ. Personifikasi ya nggak terlalu determinan sebagai jurnalis gitu kan. Dalam gambar itu kan narasumber bisa ngomong sendiri. Kita juga nggak perlu kemampuan deskriptif. Ya kan, sebuah kamera sudah akan mendeskripsikan dengan sendirinya secara visual gitu. Jadi
ruang untuk bersubjektivitas di gambar lebih sedikit ruangnya, gitu ya, dibandingkan tulis tentu saja. Tulis memang bisa sangat personal, gitu, tapi gambar lebih, kami sebagai videografer hanya perantara saja. So kami anggap itu efektif sebelum AI. Ketika ada AI orang udah mulai ragu lagi dengan gambar. Iya loh, bener loh. Iya, jadi saya jujur aja agak mulai meragukan kalau lihat gambar visual, ya. iya makanya itu Ini dia. AI atau bukan gitu ya? Betul, pada akhirnya nanti di masa AI ini credibility disupport oleh individu yang ada wajahnya, yang punya track record dan sudah punya tabungan algoritma yang cukup baik begitu, sehingga itu yang akan mensupport credibility. Jadi kalau gambar semua aja bisa bikin. Tapi kan bisa berisiko pada skop yang lebih besar, sebab menimbulkan keraguan. Apakah menurut Anda perlu sebuah semacam deklarasi tentang pemisahan di mana gambar bernarasi AI atau yang original seperti itu? Ya nanti akan ditemukan, sekarang pun sudah banyak aplikasi yang ngelacak itu AI gitu kan, tapi artinya dalam setiap perkembangan zaman pasti akan ada tesis, antitesis, ada antivirusnya, Ya, betul. ada serumnya dan segala macam. Jadi ini is a matter of time aja. Tapi ya sekarang kita sedang pada fase dibikin ragu oleh AI. Setiap gambar kita, wow ini beneran nggak gitu. Di X atau di Twitter misalnya, setiap ada gambar yang menarik ya orang langsung tanya, Grok ini asli nggak? Jadi kayak nggak kebayang aja dulu ya paling foto dulu bisa dimanipulasi gitu kan. Sekarang bahkan gambar, bahkan deepfake segala macam. Masih ingat video viral Obama pidato? Ya kan? Tapi itu masih kasaran sih. Iya. Sekarang kan sangat Sudah- luar biasa itu. Benar, tiba-tiba Jokowi bisa bahasa Mandarin. Oke. Jadi yang gitu-gitu kan ya pada akhirnya orang, tapi ya it's matter of time, semua teknologi akan mencari itunya. So ya bagi saya ketika itu kayak mulai bermain visual sejak di televisi ya. Di pas momentumnya adalah waktu perang Aceh, darurat militer di Aceh 2003 waktu zaman Presiden Megawati. Jadi ya tidak ada cara yang lebih baik mendeskripsikan jalannya perang di Aceh kecuali lewat visual. Dan ketika itu pas juga awal-awal booming website segala macam, jadi fotografi, video belum terlalu berkembang, tapi foto dari lapangan itu menjadi watchdog, menjadi menjadi pemantau jalannya operasi militer yang di dalam konteks politik Aceh sejarah sejak Daud Bereh 53, kemudian Nasantiro 76, operasi Jaring Merah sepanjang Orde Baru itu selalu berdarah-darah gitu ya. Jadi ketika di masa reformasi, pertama kalinya di masa reformasi ada operasi militer lagi, which is nggak terlalu lama dari sejak Wiranto minta maaf dan menarik pasukan setelah reformasi ya, menarik pasukan dari Aceh minta maaf, hanya 3 tahun udah ngirim 40.000 pasukan lagi gitu. Jadi kayak oke, yang bagi saya sebagai jurnalis yang mengalami 7 presiden, ya kalau ditanya mulai kapan reformasi regresi, titiknya ketika kita mulai pendekatan militer, pendekatan kekerasan untuk masalah yang sama gitu. Artinya kita mulai balik ke pola yang sama. Ya udah, sampai sekarang kita nggak bahkan menuju ke militerisme. Sebelum AI tepatnya apa ya? Saya gunakan kata merusak persepsi itu tepat nggak ya? Menjadi tantangan baru dalam dunia digital. Halusnya begitu. Oke. Menjadi tantangan. Sebelum AI mempengaruhi persepsi kita tentang sebuah pesan yang muncul dalam bentuk gambar, saya pengen tanya Dandi, campaign yang berbau kritik terhadap kekuasaan atau pemerintah atau apapun itu melalui media gambar itu menurut Anda selama beberapa tahun Anda bergerak itu mempengaruhi nggak? Banget. Ada presiden yang menarik yang selalu saya jadikan referensi. Misalnya begini. Sepanjang pemerintahan Orde Baru kan kita hanya punya TVRI ya Bang, atau jadi visualnya TVRI, audionya RRI, ya. teksnya Antara, ya kan? Ya. Jadi tiga medium itu kan. Ya, saya kok seperti kembali ke masalah. Itulah yang mendefine seberapa besar kadar pengetahuan orang Indonesia in average, ya orang umum. Kecuali lu punya akses dengerin BBC, diam-diam dengerin siaran ABC dan segala macam. Tapi selebihnya ya average. So kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di Papua dan di Timor Leste misalnya, atau Timur Timur ketika itu. Lalu terjadi peristiwa Santa Cruz 1992. Ya. Oke. Dan yang membuat dunia kan dulunya mendukung Indonesia di Timor Leste ya.
Amerika, gereja, Vatikan dulu juga mendukung karena takut Timor Leste daripada jadi komunis, mending kasih Indonesia aja. Betul. Lalu semua dunia mendukung. Lalu ketika terjadi banyak kasus kekerasan, kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM dan segala macam, ya dunia nutup mata aja. Sampai terjadi peristiwa Santa Cruz. Kenapa peristiwa itu istimewa? Karena ada rekaman visualnya. Jadi para jurnalisnya ngumpetin film, ngumpetin negatif filmnya di bawah pohon kelapa gitu ketika itu ceritanya kan gitu. Lalu setelah kerusuhan, setelah aman dia datang lagi, dia ambil filmnya kemudian dipublikasikan. Disitulah dunia pertama kali ngelihat ya masaker gitu ya, pembantaian. Itulah yang kemudian mengubah dukungan internasional pada Indonesia. Wah, Indonesia kok jorok begini mainnya di sana gitu ya. Akhirnya ya lewat visual itulah pembalikan opini terjadi pada bagaimana Timor Leste gitu. Walaupun rekaman Santa Cruz belum muncul di Indonesia sampai reformasi, tapi di internasional sudah, orang sudah berbalik arah gitu. Jadi bagi saya itu presiden yang menurut saya sebagai jurnalis yang juga mungkin meliput konflik, perang dan segala macam, itu ya itu yang mempengaruhi bagaimana kita selalu harus mengumpulkan dokumentasi, visual dan segala macam. Pertanyaan lanjutannya adalah ketika masuk seperti AI yang kemudian membuat banyak orang ragu termasuk saya itu, apakah itu akan berdampak pada melemahnya kekuatan media sosial yang elegan seharusnya itu karena keraguan itu tadi? Ya, pasti ada dampaknya. Pada periode ini dampaknya cukup signifikan. Tapi di situ kalau mau mau memitigasinya, ya kita harus combine dengan berbagai medium. Ya harus kita combine dengan siapa yang bikin video ini harus muncul, gitu ya. Harus menunjukkan track record, direktorinya sudah bikin apa aja. Jadi orang kan dengan cepat juga akan trace back kan, akan menelusuri video ini gitu. Kalau dia terlalu impactful, misalnya Dirty Food, let's say misalnya Dirty Food gitu ya, dia muncul di saat AI. Sexy Killers itu belum booming AI ya waktu Sexy Killers. Jadi apapun yang muncul di Sexy Killers itu ya orang nggak bisa twist gitu. Tapi kalau Dirty Food dengan mudah kan, muka Uceng tiba-tiba ngomong saya mendukung Jokowi gitu. Atau muka Bibip saya mendukung Prabowo gitu. Bisa aja kan. Atau Ferry saya dukung Gibran. Sorry Mbak Fer. Oke. Gue kasih the best lu. Kayaknya cuma sekendaris gitu. Tapi ya kekhawatiran itu ada gitu ya. Tapi kemudian ya tadi ini orang-orang prominent yang mudah di trace back direktori opininya gitu, dan juga kami teman-teman yang produksi ini para kolaborator yang memproduksi film ini juga punya rekam jejak. Jadi walaupun bisa ditwist mungkin 1-2 hari jadi korban hoax misalnya, tapi netizen dan semua akan cepat recovery. So ada kekhawatiran itu, tapi ya kita selalu punya imun sistem yang nyiapin. Saya mengambil posisi membuat podcast ini Dandi, meskipun tidak semilitansi tujuan dan gerakan Dandi dan kawan-kawan di ruang media sosial untuk segala hal yang berbau kritisisme dan segala macam ya. Saya membuat ini karena saya merasa bahwa masih ada pikiranku yang tidak bisa lagi saya lontarkan di ruang resmi politik bernama parlemen. Saya bikinlah ini. Sekaligus saya ingin lebih impactful. Saya nggak tahu ya, tapi setidaknya saya melakukannya. Tapi sekaligus juga saya pengen menjawab bahwa kalau dia anggap bahwa mungkin orang lain bahwa dengan pekerjaan ini kita bisa kaya, tampaknya enggak tuh, bahwa kemudian kami dapat untuk membayar gajinya staf saya yang tidak seberapa, mungkin iya ya, tapi untuk kaya jauh dari situ. Yang saya maksud adalah pada bagian ini adalah saya ingin mengambil ruang pendidikan politik barangkali ya, karena kami mengambil isu politik di sini bersama dengan teman-teman yang lain pada ruang yang hampir sama dengan itu. Kalau mau kaya ya main sawit atau nikel bang. Sayangnya saya nggak bisa. Iya kan? Pengen sih sebenarnya. Oke, nah. Tetapi ada kendala yang kami hadapi, dan maka kemudian saya cukup merasa ini layak untuk saya tanyakan ke Dandi bahwa apakah you merasakan Dandi dan kawan-kawan betapa rumitnya, betapa sulitnya menggiring atau membawa nampan elegan bernama kritik berbasiskan data ini kepada ruang publik ketika masyarakat kita belum cukup berada pada level untuk memahami dan atau
mungkin soal literasi ya kali ya. You merasakan gak itu? Iya banget, jadi mungkin lebih berat ya, tapi saya selalu menghibur diri, misalnya begini. Jangankan Indonesia misalnya, negara yang punya program antariksa dan bisa mengirim banyak astronot keluar bumi kayak Amerika pun, outputnya masih milih Trump. Itu buat hiburan saya. Ini duta besar Amerika harus menonton. Supaya nggak frustasi. Ya. Negara ini punya Harvard, ya, punya Yale, punya Berkeley, MIT. punya MIT. Semua yang dibutuhkan untuk punya peradaban yang keren ada di sana. And yet Ternyata Trump dan Bush yang nggak ngerti Afrika itu benua bukan negara, itu Bush. So itu cara saya untuk berdamai dengan diri saya sendiri supaya nggak terlalu frustasi. Tapi ya tentu harus kita harus kita agak meratapi gitu ya, dari standar punya Wapres Bung Hatta, sekarang Gibran, itu tetap harus kita ratapi gitu ya, bukan dinormalisasi gitu. Diplomat kita punya standar bisa banyak bahasa gitu. Kita punya diplomat makin seperti itu, terutama Menlunya misalnya. Jadi ini tetap harus nggak boleh jadi normal baru. Tapi supaya nggak terlalu frustasi, ya dunia selalu bekerja begitu ya. Jadi bayangkan misalnya kayaknya 5 tahun lalu rame orang percaya bumi datar gitu. You can imagine that. Ya, ada Hubble. Sudah ada teknologi penginderaan dan segala macam. masih ada meyakini kayak gitu ya. Bahkan kita nggak nemu teleskop pun, misalnya Galileo misalnya muterin Pasifik, ketemu lagi Pasifik itu aja sudah membuktikan bahwa bulat gitu ya. Ini 5 tahun lalu itu masih. Jadi not to mention ya tadi misalnya saya arguing soal kartel batubara dalam politik Indonesia lewat saksi pilar, saya arguing soal bagaimana pork barrel politics gitu ya, politik gentong babi dipakai di Indonesia dengan cara yang sangat telanjang ya, nggak cuma lewat amplop menjelang pilkada atau pilpres atau pemilu, tapi bahkan lewat proyek-proyek yang didanai dana publik gitu ya. Seperti bagaimana sekarang misalnya Prabowo membiayai mesin politik lewat MBG, Koperasi Merah Putih, macam-macam yang sudah kami sampaikan di 4 jam Dirty Food 2 misalnya. Jadi ya pekerjaan mempersuasi orang ini pekerjaan yang sampai akhir zaman, supaya kita nggak ngerasa frustasi, karena orang ya tetap punya echo chambernya, orang punya belief system sendiri, orang punya preferensi, orang bahkan punya knowledge, bahkan membaca buku yang sama pun kita bisa jatuh pada kesimpulan yang berbeda misalnya. So Ya betul. nggak perlu terlalu under pressure untuk merasa bahwa aku udah bikin sesuatu yang valid, yang solid, yang ya misalnya whatever gitu ya, indikator karya yang very persuasive, impactful, and yet orang nggak mau denger, ya it's okay. Tapi kita perlu lihat trennya, apa yang saya pakai indikator biasanya apa, di mana level conversation kita, level percakapan kita sekarang di mana gitu. Kalau Pilkada DKI 2017 misalnya, level kita masih ngomongin etnis misalnya, agama misalnya. 2019 masih ada PKI-PKIan. 2024 kita udah membaik kan. Isu agama, isu etnis, isu komunis udah nggak digoreng gitu. Ya, level conversation kita udah anak haram konstitusi, nepotisme. Ya walaupun itu wacana 27 tahun lalu ya, di era Orde Baru. Tapi kita sudah nggak pakai identitas. Itu sudah satu indikator yang ya not bad lah bagi saya gitu ya. Jadi kita bisa naikin level conversation. Jadi nggak harus semua bersetuju. Tapi yang penting kita ada di playing field yang sama ketika ngomongin public policy misalnya. Iya. Public policy ya lu nggak bisa nyari orang soleh gitu, atau nyari orang yang seagama, orang kita ngurus masyarakat yang majemuk dan kehidupan bersama gitu. Bukan milih pemimpin agama gitu. Jadi kalau kita sepakat di level conversation itu sudah lebih civilized. Kayak gini, dibandingkan sepakat tapi saya sepakat sama kamu karena saya pilih A karena agamanya B, padahal karena agamanya A gitu. Padahal ketika kita ngajuin argumen itu bukan soal agama. ya. That's my point. Soal bersetuju dalam sebuah pertarungan ide itu biarkan kearifan intelektualnya mengikuti dia. Saya cuman sempat, kebetulan anak saya sedang belajar tentang digital technology dan polisi ya di Inggris sana itu. Kami sering berdebat ya. Salah satunya itu dia pernah bertanya sama saya begini. Saya agak terganggu di kelas ketika kami sedang membahas, tiba-tiba ada materi dari dosen saya tentang, kalau nggak salah Google atau Microsoft ya, pernah melakukan riset bahwa netizen di Indonesia itu paling kasar saat dunia gitu loh kan gitu ya. Itu karena tadi literasinya rendah, tetapi ada orang yang sedang mau belajar berbicara di ruang
media sosial, maka rusaklah substansi itu gitu ya. Itu adalah satu hal. Tetapi sebenarnya yang saya mau bicarakan dengan Dandi itu adalah tidakkah seharusnya kebudayaan tutur kita atau kebudayaan tulis kita harusnya itu berkembang di mana kemudian seluruh pasokan teknologi itu sudah datang sama kita. Kok kita seperti bergerak ke belakang ya? Kenapa ya? Ya karena memang fundamentalnya saya pikir belum terbentuk, atau dalam perspektif yang lain kita memang berbeda ambil path-nya kan Bang. Jadi misalnya di Nusantara aja ada yang peradabannya di aksara ya, Jawa gitu, Bali gitu punya lontar, punya apa, ada referensi yang ada yang peradabannya adalah atau ingatan kolektifnya disimpan dalam bentuk cerita gitu misalnya, atau dalam bentuk visual ya, gambar dan segala macam ya. Dan nggak ada yang harus satu form gitu ya. Lalu kemudian dalam ini ngomongin akar antropologinya. Iya. Akar antropologi yang beragam seperti ini kemudian bahkan ditorpedo ketika terjadi di periode Orde Baru. Kita memang dibikin monolitik sumbernya. Buku harus clearance dari Kejaksaan Agung. Iya kan? Iya kan? Kita mengalami kan era-era Kejaksaan Agung mengeluarkan negatif list buku yang dibredel. Tetralogi Pulau Burunya Pram. Itu negatif listnya Kejaksaan Agung gitu ya. Macam-macam dulu. Nah, atau A Nation in Waiting Adam Swartz. Era-era mengatur ya. Iya kan? Ya, itu kan pengetahuan kita diseleksi. Jadi kita kalau ngomongin mundur ke belakang malah lebih gila lagi kan. Terjadi brain drain tahun 65 ketika terjadi massacre, ketika terjadi genosida di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita sekolahin di luar negeri dan udah pinter-pinter harusnya panen periode itu, malah nggak bisa pulang, pasportnya dicabutin karena dianggap terafiliasi komunis, dapat beasiswa dari kiri dan segala macam. Nah, kita kehilangan momen besar itu, dan kemudian semua elit di-replace oleh militer yang tidak punya tradisi berdiskusi, berdialog, berdebat, literasi, nggak ada tradisi itu. 32 tahun kita hidup dalam atmosfer seperti itu secara intelektual. Bisa bayangin ya. Ditambah lagi dengan membentuk sistem politik yang tadi. Jadi kita tuh punya banyak alasan kenapa di titik ini. Antropologinya seperti itu, konteks sistem politiknya seperti itu, bahkan ke detail ke soal teknokrasinya. Bagaimana kebijakan perbukuan, ya kan, bagaimana nasib penerbit, pembajakan dan segala macam, penulis. Mas Farid Gaban, penulis buku Riset Indonesia, pernah punya teori kalau mau survive sebagai penulis, hidup layak aja sebagai penulis, minimal harus punya 10 buku, baru bisa combining copyrightnya, royaltinya gitu. Jadi kalau cuma nulis, ya mungkin kecuali kalau gede banget ya kayak Laskar Pelangi, Andre Hirata segala macam, itu mungkin dia bisa dapat jackpot gitu ya. Tapi untuk penulis biasa yang memang harus hidup sustain, berproduksi, ya harus 10 buku teorinya Mas Farid Gaban, hitung-hitungannya dia ketika itu. Jadi dari mulai akar antropologi, panggung sosial politik sampai ke teknokrasi dan public policy-nya, ini nggak in favor pada ekosistem yang tadi Abang bilang begitu diimpus teknologi nggak jadi apa-apa, justru ya kan, diimpus apapun ini nggak punya fundamental ya. Saya itu kenapa sampai selalu ingin berbicara tentang ini, karena saya menakutkan dua hal. Kekalahan dari sisi substansi, yang saya maksud adalah begini, saya lupa bawa bukunya. Saya sedang menyelesaikan baca buku tentang matinya kebakaran. Udah baca itu ya? Bagus banget bukunya itu, di mana dia katakan adalah kaum intelektual itu pada akhirnya akan menghindar dari realitas karena dia dikalahkan oleh para pembicara dengan menggunakan media sosial yang tampaknya lebih jago membahasakan sesuatu dibanding para pakar, hingga kemudian matilah kepakaran itu. Itu dari sisi substansi. Tapi yang kedua, nah saya belum masuk ke situ tuh, kalahnya para pemikir dan para yang orang yang memiliki imajinasi tentang masa depan di hadapan hukum yang tidak pernah berpihak sama mereka. Anda kan salah satu korbannya, Dandi. Iya. Pernah tersangka kan karena itu kan. Undang-undang ITE dan iya makanya. Nah, ini berbahaya sekali. Saya berusaha setiap membahas seperti ini di forum saya ini, Dandi, itu saya sangat hati-hati sekali. Dan Anda tahu kan bahwa di sini tidak ada yang dipotong ya. Maka tolong jawabannya pelan-pelan juga gitu kan. Sebelum kita kena pidana gitu loh. Apa tanggapannya? Iya, jadi tadi yang fundamental tadi itu diperburuk dengan tadi regulasi-regulasi yang justru membuat
konten-konten atau apa ya, substance yang dianggap punya nilai kepublikan misalnya, itu justru nggak punya tempat gitu. Jadi bayangin di periode let's say di masa periode kedua Jokowi lah, ya, buzzer itu bisa dengan gampang bikin propaganda KPK itu dikuasai Taliban, misalnya, ya kan? Jadi dan kayak gitu-gitu malah nggak kena undang-undang ITE. Yang kena undang-undang ITE atau pasal penghasutan dan segala macam mahasiswa yang kemarin terlibat Agustus 2025 kemarin. Semua ini kumpulan. Yes. Iya, nah, ya ini periode ketika undang-undang ITE baru mulai muncul. Iya. Dulu nomor 1 tuh. Karena shot by Karen. Oke. Nah, jadi ini memperburuk. Karena kalau ini dilakukan rata aja, itu terjadi masih lumayan lah. Ini kan enggak gitu. Jadi secara ide udah buruk ya. Buruk pun dia tetap cherry picking yang mau disikat gitu kan. Yaitu yang oposan. Jadi emang niatnya bikin undang-undang ITE ini bukan melindungi orang dari judol, dari penipuan kartu kredit, bukan itu, tapi justru dia mau menjadikan ini menyiasati undang-undang pers dari reformasi. Dia siasati dengan pakai pasal-pasal ini mirip udah kayak Hartz Artikelen peninggalan kolonial kan. Cuma pakai dunia digital aja sebagai ini. Jadi iya benar. Ya udah, yang kena justru mereka yang berusaha muncul di publik untuk membangun budaya kritisisme baru, menggunakan media sosial sebagai extra parliamentary force. Sebagai pilar kelima lah, kalau pilar keempat media, pilar kelima lah, netizen gitu ya. Nah tapi of course setiap government pasti nggak happy dengan balance seperti ini gitu. Padahal dalam konteks kita trias politiknya kita juga nggak jalan, nggak ada oposisi, di parlemen nggak ada oposisi, di jalanan direpresi, satu-satunya ruang kan tinggal di media digital. Itu pun juga disikat dan segala macam. Ya ini it's a matter of time, orang yang kepepet akan bikin backlash yang gede. Kan rezim otoriter yang ngerti, yang cerdas nih, tetap dibuka kan, ada yang dibuka-buka lah, ya kan. Tapi kalau di banyak lini kita banyak yang ditutup, parlemen nggak ada oposisi misalnya, elit terkonsolidasi lewat kepentingan yang sudah mereka set bareng-bareng gitu ya. Media sudah ngos-ngosan karena mereka nggak usah disensor, suruh bertahan bisnis saja udah susah media. Nggak bertahan. Setengah mati dia. Iya kan, sudah kena disrupsi gitu, gila-gilaan PHK di mana-mana, media makin gede medianya makin bleeding. Ya kan, yang bertahan adalah yang indie produser seperti ini kan. Betul. Nah, media sudah limbung, oposisi di real politik nggak ada, di jalanan direpresi gitu ya, di digital juga direpresi dan dibanjiri dengan buzzer, dengan noise. Jadi voice yang harusnya menjadi indikator demokrasi yang sehat, supaya terjadi check and balance, pertukaran informasi, pendewasaan, strategi budaya bagi sebuah bangsa gitu ya, ada visi soal kebudayaan, nggak terjadi karena pemerintah memilih membanjiri ini dengan noise, supaya antara voice dengan noise itu nggak ada bedanya gitu. Sehingga mereka bisa ignore gitu. Padahal mereka tahu ini mereka sendiri yang bikin ternak ini, tapi itu mereka jadi indikator bahwa nggak perlu didengerin gitu. Jadi kan aneh gitu. Dia udah kehilangan akses kepada suara yang genuine, suara netizen yang genuine. Ya. By name, by ID udah nggak ada. Yang ada ya bot, mesin, buzzer, agensi. Ya kalau itu yang dilakukan ya dia udah kehilangan sense untuk meramalkan kebakaran apa yang akan mereka alami, backfire apa yang akan dia udah kehilangan sense itu. Dan kamu kan sudah berapa tahun ya? Sejak dari SCTV bahkan dari Radio Smart FM itu sudah berapa tahun di dunia pers, Dandi? 30 tahun. 30-an ya, gitu 30 ya. tahun. Pasti bisa lebih jernih melihat bagaimana kemudian sebuah pemerintahan bekerja, bagaimana manusia politik itu memperlakukan diri dan memperlakukan negaranya. Dan hingga kemudian lahirlah seorang Dandi Dwi Laksono seperti sekarang ini. Pertanyaan pada bagian itu gini, apakah gerangan yang terjadi atau kebudayaan politik seperti apakah gerangan yang sedang terjadi pada kita hingga kemudian ruang pertemuan antara pikiran kritis dengan pikiran-pikiran para penyelenggara negara itu kok semakin tidak bisa bertemu, yang kemudian di ujungnya adalah pasal dan penjara tentu saja.
Jembatan pertama yang roboh adalah teknokrasi yang sehat. Oke. Jembatan pertama, karena itu jembatan yang menghubungkan antara kekuasaan dengan evidence based policy, dengan rasionalitas, dengan dengan indikator-indikator yang bisa disense secara umum. Ya, kekuasaan selalu black box kan dalam teori politiknya kan. Yeah. Pengambilan khusus selalu black box. Tetapi kita percaya black box itu bukan harmful bagi publik karena kita percaya ada rasionalitas yang dibangun dari situ. Betul. Lu nggak mungkin bikin misalnya proyek food estate 2,5 juta. Kalau lu nggak punya success story di lahan yang lebih kecil. Tentu saja. Ya kan, semua Logikanya begitulah persis. kira-kira, ya. Di dunia bisnis itu berlaku. Ya. Nggak mungkin lu tiba-tiba dapat venture capital sekian kalau nggak punya track record ngelola sekian. Di NGO juga begitu. Nggak mungkin lu tiba-tiba dikasih dana hibah sekian kalau nggak punya track record ngelola sekian dulu. Betul. Pemerintah Indonesia nggak pakai logika itu. Itu yang membuat kita black box ini mengerikan. Karena kita nggak punya patokan, nggak punya benchmark. Ini mau apa gitu. Jadi misalnya bayangin, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan misalnya, dia pernah diserahin sekitar 600 hektar food estate di Gunung Mas untuk nanam singkong dari skema 33.000 hektar. It's fail. Gagal. Di Gunung Mas. Nggak ada singkongnya. And yet dia mau mengulangi dalam skala 2,5 juta hektar. Tahan sampai di situ dulu. Papua. Saya akan fokus ke situ. Kita mulai dari sini dulu karena sejujurnya para pemirsa saya juga kaget ternyata ada sesuatu yang dia bawa ke sini. Pada bagian pertama sesi Jembatan. pertama ini jembatan ini ada juga yang tampaknya yang selalu dipikirkan oleh para pengambil kebijakan bernama pemerintah itu adalah ada juga beberapa kawan kita atau para kritikus itu menutup diri tentang potensi dan atau sesuatu yang pernah dicapai oleh pemerintah. Ya. Yang paling sekarang lagi viral ini ya Ferry soal soal data tentang swasembada beras. Oke. Ya. Ya. Yang mengatakan tidak mungkin swasembada gitu ya. Ya. Saya harus mengungkap di sini karena Menteri Pertanian pernah menjelaskan secara detail di sini Ya. data tentang bagaimana proses negara ini bisa menjadi swasembada gitu ya, dengan seluruh angka-angka yang sejujurnya saya tidak terlalu paham, saya bukan orang pertanian. Maka ketika Ferry mengatakan gitu dan direspon oleh Pak Andi Amran Sulaiman di DPR, orang mengatakan gini, ya mbok kritik sih kritik tapi mbok jangan begitu juga. Oke. Pada bagian itu apa tanggapannya Dandi? Pertama begini, kalau perangnya data itu kan oke gitu ya, maksudnya nggak ada masalah. Tapi tetap asimetris kan, pemerintah memegang data Ya. yang dianggap formal, ya kan? Orang yang tidak pegang data, orang-orang di luar, pengamat, jurnalis yang tidak pegang data secara formal, itu pakai indikator lain, Ya. which is ini valid secara ilmiah, sebagai metodologi. Misalnya begini, data, misalnya katakanlah kita nggak punya data soal swasembada dan segala macam. Oke. Kita bisa pakai rujukan misalnya di buku ini Mas Farid Gaban menulis pertanian dengan model food estate itu nggak pernah ada cerita suksesnya di seluruh dunia, empirismenya nggak ada. Oke. Oke, ini kita nggak pegang data pertanian ya. Dan ada riset tentang itu. Ada riset tentang itu. Oke. Jadi misalnya FAO itu menyebut pertanian kecil skala rakyat itu mengambil lahan seluruh dunia secara global hanya 22%. Tapi kontribusi outputnya sampai 80%, 70 sampai 80%. Oke. Jadi untuk lahan yang kecil, kalau dikelola oleh small medium enterprise, oleh rumah tangga petani, itu real memberikan makanan, outputnya justru majority. Dia market leader, gitu ya. Oke. Sebaliknya, semua proyek-proyek yang heavy investment terkait pangan ini, itu kontribusi kepada pangan kecil. Itu mudah saja, common sense mudah dijawab. Karena apa? Karena semua orang yang menanam pangan ini sebenarnya nggak untuk pangan outputnya, tapi untuk energi. Jagung, singkong, misalnya, bahkan sawit. Artinya Dandi ingin mengatakan bahwa pendekatan pada case yang sedang kita bahas ini itu mendekatinya berbeda gitu ya. Mendekatnya berbeda. Oh. Betul. Dan nggak ada yang jangan dibilang misalnya kalau datanya Ferry salah, bukan berarti cara argumennya salah. Iya, iya. Tinggal diperiksa apa argumennya. Tapi soal kredibilitas pemerintah menjadi jatuh dan itu wajar saja kalau mereka tersinggung. Enggak dong, karena dia harus melihatnya bahwa dia nggak pegang data yang seperti kita pegang. Oh, Kan begitu kan? oh gitu ya. Itu pun tetap ditanya apakah data yang dipegang oleh Kementan misalnya, itu memang data yang bisa diverifikasi atau bisa ada variabel
kontrolnya oleh pihak lain, Oke. ada pihak independen yang bisa memeriksa secara terbuka, atau itu data yang oleh secara konvensional politik disebut data ABS. Soeharto juga bilang dia swasembada, Bang. Oke. 87 87 di Roma. penghargaan FAO. Iya, di Roma dulu. Tapi tahun depannya dia sudah nggak swasembada lagi. Tapi kan ada narasi yang dibangun oleh pemerintah bahwa sejak itu kita swasembada. Kalau swasembada lagi, kemudian dia membuat proyek lahan gambut 1 juta hektar itu. Artinya memang tampaknya ini mungkin barangkali bagus pembahasan kita ini. Tampaknya memang harus ada diskusi yang secara terus menerus ya, disiplin conversation gitu ya antara kedua belah pihak ya. Tapi itu bisa juga dimulai dengan pemerintah memang setransparan itu harusnya dengan data. Oh, that's good. Misalnya HGU kenapa HGU itu kan barang publik, ini tanah urusan publik. Kenapa data HGU dikecualikan dari keterbukaan informasi publik? Data-data begitu nggak bisa dibuka. Ya sudahlah kalau begitu saya masuk ke bagian itu. Jadi pemirsa, saya mengundang Dandi sebenarnya itu datangnya harusnya jam 5 sore ini. Tapi dia datang lebih cepat karena ternyata baru saja meluncurkan, demi Allah saya kan nggak tahu ya. Nggak janjian gitu ya? Nggak janjian bahwa ternyata mereka baru saja, Dandi Dwi Laksono dan kawan-kawan baru saja meluncurkan film tentang pesta babi ya. Tentang bagaimana pertarungan lahan dengan masyarakat Papua sebagai korban di sana. Dan dilala dalam film itu negara melalui TNI menjadi disebut sebagai pelaku dalam problem ini. Saya mendapatkan filmnya barusan dan coba kita lihat ini Trailernya. Trailernya ya. Trail yang Pesta Babi ini. Oke. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, Marga Kuipalo. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Kami juga punya tangan, hanya beda rambut. Mister itu juga. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata nih mereka nih. Papua, bukan kosong. Tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. Tunggu dulu ini. Harus diperjelasin ini. Ini tentang apa, Dandi? Ini tentang PSN
pintu masuk ceritanya tentang PSN. Proyek strategis nasional di Papua yang tadi terkait dengan narasi pemerintah supaya mendapat dukungan publik, dia pakai cerita bahwa kita mau swasembada pangan. Tapi sebenarnya yang sedang terjadi ini adalah semua tanaman industri energi semua. Jadi pasar internasional sangat kritis dengan cara Indonesia menjadi eksportir terbesar sawit. Pasar internasional atau konsumen global juga sangat mengkritik bagaimana cara Indonesia menghabisi alam, meminggirkan masyarakat adat dan melanggar HAM dan segala macam. Sehingga produk-produk kita selalu punya masalah ketika masuk ke pasar-pasar dengan konsumen yang kritis, yang literate. Sehingga pemerintahan Prabowo ini dengan narasi swasembada energi, kemandirian energi, nggak mau impor bahan bakar dari luar dan segala macam yang terdengar romantis, nasionalis dan patriotik. Tapi sebenarnya ini ancaman bagi kita semua karena produksi energi dan pangan kita akan dilakukan tanpa standar etik yang akan memviolate human right, memviolate environment dan segala macam. Karena mereka ngerasa kita nggak usah jual keluar, kita cukup penuhi pasar dalam negeri dengan standar yang aur-auran. Disitulah kemudian nanti inland tuh dengan bagaimana ada satgas PKH dan segala macam penguasaan lahan. Sekarang in term of penguasaan lahan, pemilik sawit terbesar kita state owned pemerintah sekarang ini. So kita menuju negara yang menasionalisasi banyak sektor-sektor yang tadinya private. Kita menuju yang oleh Dirty Foot 2 disebut state capitalism. Kapitalisme negara, kapitalisme terpimpin. Kalau Bung Karno dulu demokrasi yang terpimpin, ini kapitalisme yang terpimpin. Semua oleh negara gitu. So di sini kami film ini membongkar, kalau bisa disebut begitu ya, mengurai bahwa narasi-narasi soal ketahanan pangan itu cuma cover. The real yang sedang dilakukan adalah mengkonversi hutan-hutan kita menjadi tanaman energi. Biodiesel, biofuel. Pertanyaannya adalah, bukankah itu baik? Energi fosil jelek, menimbulkan emisi, ini energi yang lebih green. Enggak juga. Kita sudah membuktikan energi-energi yang disebut green ini justru damage emisinya juga gede. Karena untuk menggantikan 1 liter bensin yang fossil fuel atau 1 liter solar yang fossil fuel mau digantikan dengan yang green dengan menghabisi 17 juta hektar hutan untuk sawit, itu dampak emisinya juga gila. Belum lagi ngomongin dampak sosial dan segala macam. Dan tidak dibarengi dengan kebijakan mereduksi transportasi pribadi. Jadi harusnya kalau beneran mau mengurangi ketergantungan pada energi fosil, public transportnya ditata, jumlah kendaraan pribadi setiap tahun harus berkurang sebagai indikator keberhasilan menata transportasi umum. Bukan malah bangga ketika sales otomotif justru naik. Terutama di masyarakat perkotaan ya? Persis. Oke. Persis. Tapi itu juga fenomena rata, Bang. Ada ketika kami bikin perjalanan ekspedisi Indonesia Baru atau ekspedisi Indonesia Biru 7 tahun yang lalu, kami menyimpulkan hal yang sama. Salah satu indikator kota-kota Indonesia itu kegagalannya itu ada 5 lah ya. Soal air, soal harga tanah yang makin gak terjangkau, bahkan orang yang lahir di situ nggak bisa beli tanah yang sama di tempat dia. Jadi indikatornya bukan, ya lalu mau beli tanah di Menteng nggak mungkin. Oke. Orang Menteng aja nggak bisa mempertahankan nilai pajaknya. Oke. Anak Menteng aja belum tentu bisa. Itu artinya indikator ada yang salah. Orang yang nggak bisa beli tanah di kampungnya sendiri ada yang salah. Itu poin saya. Terus air bersih, akses air bersih, sampah nggak termanage. Nah yang terakhir ini, bukan yang terakhir, yang gede juga adalah kegagalan sistem transport publik. Jadi semua kota Indonesia itu rata. Semua kota akan macet seperti Jakarta karena punya kegagalan yang sama menata public transport. So kalau kebijakan yang akan menjadi sumber penghisap energi ini nggak ditata, mau mengganti ini dengan fossil fuel base atau dengan green energy base doesn't matter. Impactnya akan sama, akan ketemu macet juga, akan emisinya akan gede juga. Itu problem besarnya. Yes. Karena ini kan kebetulan ada film nih. Ya. Saya harus menjelaskan kepada para penonton kita, terkhusus kepada para yang Anda tuding di sini, ini sebenarnya tentang Papua ini apa yang terjadi di sana. Okay. Saya dengar ada kelompok Wilmar segala macam di situ. Seperti apa? Ya di film ini kami buka siapa saja pemain bioenergi di Papua. Oke. Yang sekarang proyeknya dikerjakan oleh militer. Oke. Sejak periode Jokowi kan Jokowi sudah melibatkan militer. Prabowo makin melibatkan militer. Ada banyak batalion baru dibangun di sana, batalion teritorial pembangunan. Ada deployment pasukan yang kalau rata-rata satu orang Indonesia ini satu tentara di Indonesia menjaga 690-an penduduk. Di Papua
satu tentara menjaga 100 orang. Jadi setiap 100 orang Papua ada satu tentara. Kalau di Indonesia setiap 690 orang Indonesia ada satu tentara. Di Papua rasionya sebesar itu. Jadi konsentrasi pasukan itu luar biasa di Papua. Dan kekuatan OPM itu 58-1. Jadi satu OPM dihadapi 58 tentara dan polisi. Artinya apa? 1.300 personel OPM, ini data resmi dari polisi, 1.300-an personel OPM yang sekarang bersenjata aktif, itu dihadapi oleh deployment pasukan segede itu. So pertanyaannya adalah, ini beneran mau mengeliminasi OPM atau ada agenda lain? Nah, film ini mengungkap, memang ada agenda lain. Apa agenda lain? Tadi, proyek biofuel. Jadi ini bonanza ke-6 dalam catatan kami, di buku ini juga kami tulis. Setelah oil and gas di era 50-an, 60-an, kemudian timber atau logging 60-an, 70-an, kemudian batu bara era 80-an, kemudian kelapa sawit era 90-an. Sekarang kita masuk ke gelombang ke-5 dalam bentuk nikel. Gelombang ke-6 dalam bentuk nikel. Ini gelombang ke-7, bioenergy. Tampaknya perseteruan antara orang seperti Dandi ya dengan pemerintah itu dalam hal bagaimana memahami sebuah proses dan konsep pembangunan itu agak sulit ketemu memang ya. Maka kemudian coba jelaskan ke kami bagaimana harusnya sebuah formula yang lebih moderat hingga kemudian tanpa antara orang seperti Dandi dan kawan-kawan dan pemerintah itu bisa mengatakan oke, ini yang bisa ditoleransi dan tidak. Karena seperti sebuah pintu yang tertutup gitu. Exactly. Jadi makanya yang saya bilang, ini black box keputusan politik yang kita nggak bisa sense. Nggak bisa sense. Jadi nggak akan ketemu, asumsi dasarnya juga nggak ketemu. Ya sih, tunjukkan berapa food estate yang sudah berhasil sejak Soeharto buka PLG 1 juta hektar di Pulang Pisau atau Kapuas di Kalimantan Barat 1996. Nggak ada gitu. Tunjukkan di skala berapa food estate ini efisien. Feasibility studies mana yang menunjukkan bahwa oke, food estate ini efisien di level sekian ratus ribu hektar. Gimana kita mau diyakinkan atau di mana kita bisa dapat titik temu secara rasionalitas ketika lu buka 600 hektar untuk singkong aja gagal, lalu tiba-tiba jam tuh 2,5 juta hektar di Papua. Okay. Gimana rasionalitasnya? Itu evidence based policy apa? Dan ini tradisi membuat kebijakan yang buruk ini dimulai Jokowi dan dianggap mulai normal. IKN, apa feasibility studies-nya? Oke, dibuka dengan narasi campaign tentang Jakarta akan tenggelam. Oke. Kita bisa terima itu sebagai argumentasi ilmiah. Misalnya, kita perlu siap-siap memindahkan ibu kota. Misalnya, kita bisa terima ya kalau itu yang dimaksud Bang Faisal dengan titik temu rasionalitasnya apa sih? Oke, kita bisa mulai dengan itu. Tapi kemudian pertanyaannya, disimulasikan kapan ini akan menjadi rasional untuk dilakukan, mulai kapan dikerjakan, di mana lokasinya, bagaimana metode melakukannya, dan segala macam. Semua yang dilakukan IKN itu kayak menabrak yang tadi fundamentalnya udah rasional, ditabrak gitu. Kereta cepat misalnya. Apa rasionalnya gitu misalnya. Kebutuhan Jakarta-Bandung di shortcut dengan kereta cepat misalnya, dengan private investment, yang tiba-tiba di switch ke publik gitu. Padahal tadinya argumennya diterima karena private investment. Kalau tadinya awalnya argumentasinya public budget, argumenmu gak masuk. Public budget, lebih baik lu revitalisasi kereta Parahyangan. Misalnya gitu kan. Tapi karena private investment mungkin memang premium user. Ya udah, nggak usah ada public debate. Atau public debatnya ya terkait dengan pembebasan lahannya, lu manner dan segala macam. Tapi ini sekarang tiba-tiba jadi black box ini nggak bisa kita sense Bang. Itu yang bikin tadi. Sekarang sebutkan lagi bagaimana apa proyek tentara yang berhasil sepanjang Orde Baru sampai sekarang. Bisnis militer apa yang berhasil atau bisnis polisi apa yang berhasil? Apakah Primkopol, Primkopau, Primkopat, Primkopal itu adalah cerita yang sukses sehingga mereka sekarang punya legitimasi untuk ngelit Koperasi Merah Putih? Mereka memang tidak disiapin untuk mengurusin seperti itu kan seharusnya. Exactly itu yang mau saya bilang. Jadi kita udah nggak bisa lagi berargumen memakai playing field yang sama, memakai indikator-indikator rasionalitas yang sama menghadapi pemerintahan atau rezim yang memang nggak evidence based policy-nya. That's simple. It's purely interest aja, purely vested interest aja. Mending diakui gitu aja terang-terangan gitu daripada MBG misalnya. Semua ahli gizi ngelihat, semua ahli ekonomi ngelihat, what gitu. Kok bisa ada program segede ini nggak bisa mengenerate warteg,
nggak bisa mengenerate home industry, nggak bisa mengenerate pertanian organik. Ngomong gizi aja, inputnya harusnya udah bener dong, nggak di heavy dengan fertilizer dan segala macam yang pada akhirnya lu mau nggak pakai ultra food process pun di menu MBG-mu, kalau input kualitas pertanian, sayur, buah dan segala macam, protein, karbohidrat, serat kita semuanya sudah nggak sehat secara soil, nggak sehat secara input, ya gizi apa yang mau diharapkan? Padahal programnya gede banget untuk bisa mengintervensi sampai ke kualitas tanah bahkan. Duit segede itu bisa merevolusi kualitas soil kita loh, kalau orang-orang ilmu tanahnya. Itulah yang jadi akar MBG harusnya. Hulunya MBG itu di tanah kita. So Papua ini lebih kompleks lagi karena ada kepentingan militer, ada kepentingan bisnis multinasional. Soal biodiesel, bioenergi kami kaitkan juga dengan pemain global yang akan bermain di Papua. Dari film yang ditayangkan tadi itu, reelsnya itu, dan penjelasan singkatnya dan tadi di luar sana itu tampaknya memang ini serius ya. Sayangnya waktu kita memang tidak cukup untuk membicarakan semuanya ya Dandi ya. Saya tentu saja mungkin saya berani saja mengatakan begini. Tampaknya memang harus lebih sering Anda bertemu dengan para pengambil kebijakan untuk kemudian seluruh kritik ini bisa dimediasi ya melalui kebijakan ya. Soal apakah mereka mau atau tidak itu biarkan proses itu. Tapi yang saya mau katakan begini Dandi. Oh ya sebelum saya lupa. Untuk seluruh kegiatan-kegiatan kayak ini harus saya tanyakan nih. Banyak orang bertanya. Itu benar nggak bukan dari Soros dan segala macam gitu kan? Itu pembiayanya dari mana dan? Jadi kami itu selalu yang paling indikator sederhana ya. Setiap film itu selalu ada kolaboratornya, logonya, nama lembaganya selalu kami munculkan. Dalam hal itu kami lebih progresif dari para partai politik. Emang yang nggak pernah memunculkan siapa sponsornya. Ya, saya merasa tersinggung. Oke. Di surat suaranya Prabowo Gibran misalnya keren banget kalau disebut siapa penyumbang-penyumbangnya. Di film kami ada. Siapa saja penyumbangnya? Ada di film nanti yang tadi ya? Kolaborator, ada teman-teman Greenpeace, ada Pusaka Bentala, ada Watchdog. Jadi bahkan misalnya kami semua tim yang bekerja nih, saya sutradara nggak dibayar secara profesional gitu, cuma di cover semua expenses untuk pergi syuting ke lapangan, tapi nggak dibayar gitu. Kami semua nggak terima bayaran dari film ini gitu, karena memang niatnya untuk film advokasi. Ada saatnya kami bikin film untuk komersial, yes, dan itu sama dengan Bang Akbar jadi pengacara, kerjaan begini ada gitu. Jadi kita semua punya ruang-ruang altruis untuk menyampaikan, untuk mencari katalis gitu ya. Nah, yang kedua kayak misalnya kami berkoperasi di sini. Kami menjadi koperasi dan karena koperasi kita nggak perlu investor. Setiap orang adalah pemodal, setiap orang adalah owner. Jadi kalau lu nggak punya uang, lu bisa memberikan share dalam bentuk jam kerja atau skill yang akan dihitung sebagai equity. Jadi kita punya standar equity sekian. Akan dibayar dalam periode kerja berapa lama. Tapi tetap ada cash yang harus, karena untuk basic need tetap harus diberikan. Kami misalnya di koperasi kami itu basic need dipenuhi. Jadi kami mengalokasikan duit misalnya hasil penjualan buku. Kami alokasikan dulu untuk menjamin makanan teman-teman. Pekerjaan apapun, profesinya apapun, keterampilannya apapun tetap butuh makan sehari 3 kali. Itu yang kami securing dulu. Jadi kayak bermain universal basic income. Jadi mengamalkan juga apa yang kami propose di buku ini. Ada universal basic income. Semua orang kerjaannya apapun, mau malas, mau rajin, mau pintar, mau bego, makannya sehari 3 kali. So itu kita securing. Jadi kalau gajinya mungkin nggak seperti UMP misalnya, mereka mengerti karena sudah ada sistem yang sudah securing mereka gitu. Sehingga nanti kalau mau insentif lebih ya berarti pekerjaan lebih, upgrade skill. Justru nah koperasi itu begitu. Jadi dari situlah kemudian banyak karya yang lahir. Nah tadi sudah ditayangkan sebagian ya. Nggak bisa pakai ukuran. Kalau beneran ini sumbernya duit, harusnya banyak orang yang bisa bikin dengan sumber yang lebih banyak. Dirty Food itu misalnya sampai setelah publish kami masih punya utang 20 juta karena belum selesai bayar sewa LED. Layar LED-nya gede. Dan pixelnya rapat jadi mahal. Kalah bang, ini pixelnya masih kecil bang. Ini TV soalnya murah meriah gitu ya. Sikapnya forum itu begini. Kami memediasi pikiran yang se-ekstrim apapun. Dan kami menerima perbedaan di sini. Kampus harusnya begitu juga. Yes, saya bahkan mengundang orang yang dalam banyak isu dan banyak penyikapan itu saya berbeda. Dan aku biarkan dia memaki saya di sini kadang. Menurut saya begitulah seharusnya keadaban sebuah bangsa kita bangun. Tidak dengan
masuk pada sebuah pilihan kata atau kalimat paling celaka bernama pasal. Saya jujur Atau air keras. apalagi begitu ya. Itu yang membuat saya merasa bahwa saya tidak boleh mematikan forum ini. Pernah kami 2 kali dihack di sini, Wow. 2 kali hilang dan kami bisa kembali lagi. Tapi apapun namanya Dandi, Padahal narasumbernya cukup variatif. sangat variatif, Kan? sangat variatif. Nggak satu kutub. Oh enggak. Saya bahkan bilang sama pemerintah, bro, saya akan membahas ini. Karena forum saya terbatas, maka kirimkan orang yang bisa untuk mengcounter itu. Atau sebaliknya gitu kan. Karena begitulah seharusnya sebuah bangsa kita. Mereka selalu punya orang untuk itu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ada juga yang dikirim tapi tidak cukup mampu untuk mengimbangi apa yang sedang kami gali tentang itu. Tapi apapun namanya, setidaknya begini loh Dandi. Ya. Kita kan ya kita tidak tertua-tua amat lah ya. Tapi setidaknya kita mengajarkan pada anak cucu kita bahwa perbedaan itu bisa menjadi berkah. Perbedaan itu bisa menjadi sebuah masa depan yang luar biasa. Saya doakan Dandi dan kawan-kawan tetap kuat dan tidak kena pasal lagi ya. Ya, karena menyakitkan juga kalau kita tiba pada kalimat itu. Dan seperti biasanya pemirsa, saya mendapatkan buku dari Dandi dan kawan-kawan, sebuah riset Indonesia ya, Mas Farid Gaban yang mengkoordinir. Penulisnya adalah Dandi Yusuf Priambodo dengan Benaya Harubu. Buku ini tampaknya sudah viral di luar, banyak sekali yang beli dan ini bisa menjadi bahan untuk bacaan kita di rumah masing-masing. Dan terima kasih ya. Terima kasih Bang. Sudah hadir di sini ya. Sama-sama Bang. Semoga tetap Senang kuat. bisa ngobrol di sini. Yes. Ya. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Mas Dandi Dwi Laksono, sebuah nama besar di dunia media sosial. Kami memulai itu tadi pembicaraannya dan ternyata ada sebuah case yang sedang digarap. Apapun namanya, kita tidak boleh kehilangan imajinasi tentang Indonesia yang bermartabat. Salah satu caranya adalah saling bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.